Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya dapat kejutan, guys. Dapat kiriman kitab dari yang lagi viral sekarang ini, yang tidak selesai viralnya. Tokoh yang lagi viral yaitu Kiai Haji Raden Imaduddin Al-Bantani Al-Haqqul Yakini. Aduh. Karena beliau menjuluki saya di dalam pengiriman kitab ya. Jadi menyebut saya dengan Anisful Kibin. Separuh kibin. Jadi kata Kiai Imaduddin, saya ini separuh kibin. Aduh ya Allah. ya mungkin beliau menggelari saya Anisful Kibin itu ya karena mungkin saya beda pendapat dengan Kiai Imaduddin ya. Saya tidak bisa membatalkan karena saya punya catatan lain ya, yaitu para habaib itu menurut Kiai Imaduddin dari amudun nasabnya beliau tidak menemukan kitab sezaman, sehingga menurut Kiai Imaduddin para habaib itu ya ketika tidak terkonfirmasi dengan kitab sezaman maka ya otomatis batal gitu ya. Nah, saya menemukan amudun nasab yang beda sehingga saya tidak membatalkan. Kenapa? Saya menemukan terutama yang saya temukan ini catatan dari keluarga Al-Haddad ya, Rotibul Haddad ya. Jadi beliau itu silsilahnya itu lewat kakaknya Ahmad Al-Muhajir, yaitu Muhammad Al-Azraq. Nah, Muhammad Al-Azraq ini punya anak Isa Ar-Rumi, itu ya. Nah, Isa Ar-Rumi inilah Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Muhammad bin Isa An-Nakib ini menurunkan Al-Haddad. Sehingga saya tidak membatalkan karena saya punya jalurnya sendiri, tapi saya tidak menyalahkan Kiai Imaduddin karena kalau lewat jalur ini ya di catatan kami memang nggak ada, karena catatannya bukan keturunan ini menurut catatan kami, tapi di keturunan kakaknya Muhammad Al-Azraq itu ya teman-teman. Mungkin itu Kiai Imaduddin menyebut saya Anisful Kibin. Dan yang kedua adalah Kiai Imaduddin menyebut tentang DNA, sehingga beliau sudah total ya hakul yakin, kata beliau tidak mempercayai nasab daripada para habaib. Nah, bagi saya kembali lagi keluarga Al-Haddad ini ada yang J1. Jadi sama sih seperti keluarga Wali Songo ya, kan banyak juga haplunya, ada yang J, ada yang R, ada yang U. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu teman-teman. Saya dikirimi kitab oleh beliau. Aduh, tapi terima kasih ya saya ucapkan kepada beliau Kiai Haji Imaduddin, jazakumullah kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Kazib Official, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekaligus membuka tabir kebenaran di tengah berbagai fitnah yang sedang beredar, di mana Kiai Imad ini yang selama ini berusaha membangun narasi tentang tesis abal-abalnya terkait nasab keturunan Bani Ba'alawi. Ya, teman-teman harus tahu, ternyata justru menuai tawa dari salah satu ulama besar yang ada di Madura, yaitu Kiai Hanan. Tahu kan kalian Kiai Hanan? Yaitu seorang tokoh yang sangat dihormati dan dikenal sebagai pemegang manuskrip Duriyah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu daripada Duriyah nasab para wali besar di tanah Jawa seperti Wali Songo yang nyambung ke Rasulullah, maupun nasab daripada keturunan para habaib Ba'alawi yang juga sama-sama tersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Peristiwa ini teman-teman bermula ketika Kiai Imad dengan penuh percaya diri mengirimkan kitab kepada Kiai Hanan. Ya, mungkin dengan harapan bahwa beliau Kiai Hanan ini akan memberikan dukungan atau legitimasi terhadap tesis yang sedang diusung oleh Imaduddin. Ya. Namun teman-teman, apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Kiai Hanan tidak hanya menolak mendukung, akan tetapi bahkan memberikan respon dengan penuh senyum dan tawa. Seolah-olah ini menegaskan bahwa apa yang ditawarkan oleh Kiai Imad hanyalah sesuatu yang lemah, ya, tidak berdasar dan jauh daripada standar keilmuan yang kokoh. Karena Kiai Hanan ini sangat paham terhadap kedalaman sanad dan kebenaran manuskrip yang selama ini beliau pegang. Jadi beliau menolak, tapi dengan cara beliau menolaknya secara halus, ya, karena beliau insya Allah orang alim, orang soleh. Beliau keturunan daripada Wali Songo, ya. Beliau menolak, bahkan beliau tidak membatalkan nasab Bani Ba'alawi. Dan beliau dari dalam videonya menceritakan salah satu sesepuh Bani Ba'alawi, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi beliau tidak membatalkan seperti Kiai Imaduddin. Nah teman-teman, dari sini jelas terlihat bahwa dugaan saya sejak awal dari dulu-dulu, ya, memang benar. Kiai Hanan ini sebagai seorang yang alim, yang menjaga amanah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, tidak mungkin gegabah dalam membatal-batalkan nasab, khususnya nasab Ba'alawi, yang karena dorongan tesis spekulatif tanpa dasar yang kuat. Dan justru dengan sikapnya ini beliau menegaskan bahwa nasab Ba'alawi tetap sah, ya, tetap terjaga dan tidak bisa diganggu-gugat oleh opini yang penuh kepentingan. Masya Allah, luar biasa. Itu dugaan saya dari dulu terhadap Romo Kiai Hanan. Jadi teman-teman, sikap Kiai Hanan ini sebenarnya memberikan pelajaran besar bagi kita semuanya, bahwa kebenaran tidak bisa diputarbalikan dengan hanya retorika atau framing semata, ya, melainkan harus berdiri di atas bukti, di atas sanad, dan di atas ijma' para ulama. Sehingga sangat wajar teman-teman bila beliau tidak terpengaruh sedikit pun oleh apa yang disodorkan oleh Kiai Imad. Karena di hadapan manuskrip yang otentik yang beliau pegang, di hadapan tradisi keilmuan yang murni, semua argumen yang lemah pasti runtuh. Begitu, runtuh dengan sendirinya. Tadi kita lihat video yang kita saksikan di awal, menjadi bukti nyata sekaligus saksi sejarah bahwa Romo Kiai Hanan ini tidak hanya menolak mendukung tesis abal-abal tersebut, melainkan dengan tegas, dengan elegan menempatkan dirinya pada barisan ulama-ulama yang menjaga kehormatan nasab Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dengan meneguhkan bahwa jalur nasab Ba'alawi tetap utuh, tetap mulia, dan tidak bisa dibatalkan hanya karena ada orang-orang yang hanya mencoba mencari keuntungan daripada isu nasab ini. Dan tentu inilah yang sangat seharusnya menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kebenaran nasab dan kemuliaan dzurriyyah tidak bisa diputuskan oleh opini publik atau permainan narasi. Betul. Melainkan harus berdasarkan pada sanad yang sahih, manuskrip yang jelas, serta kesepakatan para ulama yang amanah, yang istiqamah. Ya, bahasa Arabnya ijma' ulama, seperti itu, ya. Jadi teman-teman, setelah kita melihat video ini, salah satu sang pemegang manuskrip Wali Songo, dan juga kemungkinan ada manuskrip daripada Ba'alawi juga mungkin, ya,
beliau sama sekali tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, kenapa Kiai Imad ngirimin kitab secara cuma-cuma kepada siapa? Kepada Romo Kiai Hanan. Tadi tujuannya mungkin ingin mendapat dukungan daripada Kiai Hanan. Akan tetapi kita sudah tahu Kiai Hanan ini orang cerdas, orang alim, nggak bisa tertipu dengan apapun. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.